Bapak, Ibu rahimakumullah, pada kajian 2 pekan yang lalu kita menyampaikan tentang pilar daripada muamalah itu sampai kepada keadilan, kalau nggak salah ya, keadilan. Dan yang sekarang kita bicara 2 pilar lagi, yaitu pilar keseimbangan dan kemaslahatan. Keseimbangan itu juga merupakan pilar penting di dalam muamalah, karena memang Islam itu ajaran yang menekankan pada aspek keseimbangan. Seluruh aktivitas hidup kita ini harus berdasarkan pada keseimbangan, dan ternyata keseimbangan ini juga akan mendatangkan keselamatan hidup, ya, baik secara makro ya, semua ciptaan Allah, baik mungkin secara mikro dalam konteks kehidupan kemanusiaan. Misalkan dalam surah Ar-Rahman dari ayat 5, 6, 7 kepada ya, Allah berfirman dalam Ar-Rahman itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Itu dari ayat 5 sampai 9 ya. Itu berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan keseimbangannya. Karena seimbang maka selamat kehidupan. Allah tinggikan matahari, Allah ciptakan bulan, bintang pada orbit dan porosnya, dan mereka tunduk kepada ciptaan ini, sehingga selamatlah alam ini kan. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan dengan keseimbangannya, tentu akan terjadi kekacauan dalam ciptaannya ya, atau mungkin tabrakan. Bayangkan kalau matahari tabrakan dengan bulan dengan bintang, begitu dahsyatnya ya kerusakan ini. Tapi tidak, semuanya kullu yajri ila ajalim musamma. Semuanya berputar pada orbitnya, pada porosnya. Ini karena keseimbangan yang Allah ciptakan. Tidak ada keselamatan. Demikian pula keseimbangan yang Allah ciptakan dalam diri kita manusia. Semuanya ada keseimbangan antara aspek intelektual misalkan, ada aspek spiritual, ada aspek emosional, ada aspek fisik, kinestetik, dan aspek sosial. Jika ini ya dijaga keseimbangannya, akan selamat hidup kita secara individu-individu kita. Tapi ketika tidak dijaga keseimbangannya, aspek intelektual akan mengalami supremasi akal atas hati. Ini kan juga akan terjadi kesenjangan dalam hidup. Sehingga dijaga antara akliyah, ruhiyah, jismiyah, dan ijtimaiyah. Ini kalau seimbang, sehat dan selamat hidup kita. Kemudian juga tentu keseimbangan ini juga terlihat dalam aturan Allah. Aturan Allah baik itu aturan yang bersifat ibadah, akidah, ibadah, dan muamalah, munakahat. Semuanya, semua syariat Allah itu memiliki nilai keseimbangan, pesan keseimbangan, termasuk dalam nanti muamalah. Di dalam surah misalkan Al-Qasas ayat 77, itu menjadi sebuah prinsip hidup seorang muslim dalam menjaga keseimbangan itu. Allah berfirman, wabtagi fima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77 ini memberikan pada kita taujih, tuntunan bahwa sebagai seorang muslim itu harus memiliki 4 prinsip dalam hidup. Dan ini ada pesan keseimbangan ya. Yang pertama adalah hidup ini harus diorientasikan untuk akhirat. Makanya nanti dalam muamalah itu Bapak Ibu rahimahullah, akhir daripada aktivitas muamalah itu adalah
al-falah. Al-falah itu adalah kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki. Kebetulan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memang hidup ini harus diorientasikan untuk kebahagiaan jangka panjang. Bukan jengka imah hungkul gitu. Jengka imah ya kaimah hungkul ya. Tapi ada kebahagiaan jangka panjang. Melewati ya batas-batas teritorial dunia lah gitu. Sampai kepada akhir. Itu yang kita ungkapkan setiap hari kan dalam doa kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, itu yang pertama adalah akhirat menjadi orientasi hidup. Jadi seluruh aktivitas di dunia ini semuanya kita dedikasikan, kita orientasikan untuk mencapai ridho Allah. Agar kita bahagia nanti di dunia sampai kepada akhir. Kemudian yang kedua pada ayat tersebut, ini masih Al-Qasas ya, ayat 77. Babi rahimakumullah, wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun akhirat tujuan hidup kita, tapi kita ini tidak boleh melupakan dunia. Karena Allah ini ciptakan dunia ini dengan segala kekayaan, dengan segala sumber daya yang melimpah, yang sempurna Pak sekalian. Tidak ada yang tidak yang kita butuhkan, semuanya sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Bahan bakunya sudah ada gitu. Butuh ini sudah ada Allah sedia. Butuh itu sudah ada Allah sedia. Semuanya ada. Makanya dalam surah Luqman ayat 20 ya, berapa? Luqman 20 itu Allah berfirman, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batin." Enggakah engkau melihat, kata Allah, bahwa Allah menciptakan, menundukkan, bayangkan menundukkan, taskhir. Allah tundukkan matahari, Allah tundukkan bulan, Allah tundukkan bintang, Allah tundukkan juga tumbuh-tumbuhan, binatang, laut, angin, hujan, nah, semuanya. Untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk manusia. Di semua apa yang ada di alam ini ditundukkan untuk kepentingan manusia. Maka aneh, lamun manusia nyembah ke matahari gitu. Dibalik kan. Karena Allah ciptakan matahari untuk kepentingan manusia. Sebagai apa tuh? Sumber energi barangkali juga. Dan lain sebagainya. Ya, itu. Semuanya Allah siapkan. Maka untuk itu jangan sampai dunia yang penuh dengan kekayaan ini diabaikan gitu. Kita harus terlibat aktif untuk mendaya gunakan alam yang kaya ini. Tidak boleh kita berpisah dari dunia ini. Harus aktif terlibat. Ya, untuk didaya gunakan, diolah. Ya, diolah, ya, direstorasi, didaya gunakan lah ya. Al-isti'marah ya, didaya gunakan seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk tadi kepentingan hidup, untuk sarana hidup menuju akhirat. Ya. Wasilatul hayat, apa? Wasilatul hayat. Maka Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan dunia. Karena memang dunia ini, alam isinya ini diwariskan oleh Allah untuk orang-orang yang soleh. Jangan sampai orang-orang soleh itu ya uzlah dari dunia. Gitu. Jangan. Nanti kalau dunia ini diisi sama orang-orang yang tidak soleh, bahaya banget gitu. Maka dia terlibat aktif. Bagaimana kita mendayagunakan laut, hutan, ya semuanya, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, agar itu semua untuk memperkuat keimanan. Wasilah, sarana memperkuat iman, memperkuat ibadah, memperkuat akhlak, memperkuat masyarakat dalam konteks ukhuwah, ya, persaudaraan kita. Untuk itulah sekalian, prinsip yang kedua Al-Qasas ayat tadi 7 itu adalah prinsip bahwa kita harus terlibat aktif untuk memakmurkan alam ini. Jangan kita lupakan dunia ini. Walaupun orientasi hidup akhirat, tapi Allah siapkan dunia sebagai sarana dan bekal untuk akhirat itu. Nanti yang ketiganya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah.
Jadi kita punya misi yang ketiga hidup ini adalah berbuat menebarkan kebaikan-kebaikan. Makanya dalam surah misalkan Ibrahim ya, jadi kaitan Ibrahim itu ayatnya ayat 24 kali ya. Allah memberikan kepada kita juga petunjuk yang menguatkan itu. Orang itu seperti pohon, Pak. Pohon yang baik. Pohon yang baik itu punya 4 ciri kan. 4 ciri lagi nih. Yang pertama, akarnya menghujam ke dalam tanah. Dahannya menjulang ke angkasa. Daunnya rindang. Buahnya lebat. Itu Allah berikan sebuah ilustrasi. Sebuah kalimat metaforis lah. Kias. Ya, orang satu seperti pohon yang baik. Artinya orang yang beriman itu punya prinsip hidup yang kuat, yang kokoh. Jelas dasar hidupnya, jelas sistem hidupnya, jelas tujuan hidupnya. Sehingga dia tidak mudah goyah, tidak mudah rapuh, nggak putus asa gitu. Seperti pohon yang kokoh, yang menghujam akarnya ke dalam tanah. Karena semuanya jelas. Konsep hidupnya itu jelas. Akan kemana dia, dari mana dia, sudah jelas. Sehingga jelas. Itu seperti itu. Sama dengan pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu punya 4 ciri kan? Akarnya menghujam ke dalam tanah. Daunnya apa tadi? Dahannya menjulang ke angkasa. Jadi terlihat daripada perilakunya itu baik semua. Ya. Kemudian juga sudah perilakunya baik tadi kan? Maka dia juga memiliki daun. Daunnya rindang. Artinya apa? Tempat berteduh. Orang yang beriman itu tempat berteduh. Jadi orang-orang itu kalau dekat dengan dia merasa nyaman gitu. Merasa aman, Pak. Jangankan manusia, binatang pun merasa ya. Jadi dia bersahabat dengan alam, bersahabat dengan air, bersahabat dengan binatang. Burung-burung pun aman ya. Di tengah-tengah dia. Kucing pun aman, kucing. Nah, tengah-tengah, karena dia seperti apa? Tadi daun yang memberikan perlindungan kepada orang-orang di sekitar. Jadi kalau disebut teroris, nggak mungkin juga orang Islamnya. Jadi konsepnya kan begitu, Pak. Seperti daun yang rindang, yang kalau ada hujan dan matahari, tempat berlindung gitu. Demikian beriman. Selalu dia memberikan perlindungan, ya, kedamaian, keselamatan, baik dengan lisan, dengan tangan dan dengan perbuatan. Ya, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Itu ya. Jadi seorang muslim itu orang yang menyelamatkan sekitarnya dengan lisan dan tangan. Dan yang keempat, Bapak sekalian, dalam konteks tadi surah Ibrahim ayat 24 itu berbagi, berbuah lebat kan? Berbuah lah. Orang yang beriman itu Bapak sekalian seperti pohon yang bagus tadi. Sudah melindungi, selalu memberikan manfaat gitu pada orang lain. Sama dengan pohon yang berbuah, memberikan manfaat pada orang-orang. Ya, buahnya lebat. Sama orang beriman itu kalau dia sudah memiliki tenaga, sudah memiliki pikiran, sudah memiliki harta, maka dia bagikan bermanfaat pada orang lain dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya dan lain sebagainya. Nah, itu Mas sekalian. Nah, konteksnya tadi kaitan dengan surat Al-Qasas tadi. Nah, wa ahsin. Berbuat baiklah. Nah, untuk analogi berbuat baik Mas sekalian, ibu-ibu, itu Allah. Jangan kita dasarkan perbuatan baik pada manusia. Itu inti. Makanya Allah sampaikan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Karena kalau kita berbuat baik atas dasar manusia, mungkin akan kecewa nantinya. Berbuat baik karena si Anu, karena si B, karena si C, manusia mudah berubah. Betul Pak? Nah, kalau kita berbuat baik karena manusia, itu bisa kecewa. Tapi karena berbuat baik karena Allah, nggak akan kecewa. Kalau berbuat baik pada manusia, Pak sekalian, akan ada batasnya. Karena manusia itu terbatas. Ayeuna baik, besok mungkin bisa tidak baik. Manusia bisa begitu. Atau berubah-ubah kan? Relatif lah.
Tapi kalau Allah nggak ada batasnya. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha kasih. Kasihnya tak pernah pilih kasih. Ya, sayangnya tak terbilang, tak terbatas, itu Allah. Maka dalam berbuat baik, Allah lah yang dilihat. Wa ahsin, kata Allah, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Nah, itu sudah. Kemudian yang keempat, wala tabgil fasad fil ard. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Apa rahimakumullah, maka aspek keseimbangan di dalam hidup ini itu mengacu kepada tadi surah apa tadi? Al-Qasas ayat berapa? 77. Di mana kita harus memiliki prinsip keseimbangan. Satu, akhirat, ya, tujuan hidup. Dua, dunia, jangan sampai kita tinggalkan. Kita harus olah, yang disiplin, semangat, etos kerja. Nah, gitu. Etos kerja keras, kerja tuntas, apalagi Pak? Kerja cerdas, kerja ikhlas, apalagi? Banyak kerja gitulah ya, nah, sehingga kita menjadi orang yang berdaya, jadi tampil, ya pelopor lah dalam ekonomi Pak ya, dalam sosial dan lain sebagainya. Ini pesan agama kepada kita. Jadi jangan sampai itu jauh dari dunia, harus terlibat aktif dalam mendayagunakan dunia yang kaya ini, diwariskan untuk kita, orang-orang yang soleh. Bapak sekalian, kemudian kalau kita juga lihat ayat lain, di dalam keseimbangan ini kita lihat misalkan surah Al-Jum'ah ayat 9 dan 10. Tadi surah Al-Qasas ayat berapa? 77. Sekarang surah Al-Jum'ah ayat berapa? Ayat 9 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikr wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau dipanggil oleh Allah untuk sholat Jumat ya, maka bersegera. Fas'au. Bapak sekalian, coba lihat ya, redaksi untuk merespon perintah Allah itu dalam ibadah selalu digunakan diksi ya, yang luar biasa. Kadang fas'au, bersegera. Ya. Fafirru, berlari. Apa? Fafirru ilallah, berlarilah engkau, bersegeralah engkau untuk merespon perintah Allah. Tapi kalau untuk dunia itu bahasanya famshu, berjalanlah di muka bumi. Jadi jangan ngoyo gitu. Nah, jangan dibalik Pak. Urusan dunia berlari, urusan akhirat leha-leha. Ketika sholat, engke heula. Samina wa engke heula. Ketika urusan dunia, urusan duit, wah, tanginas gitu. Nah, tidak boleh begitu ya. Ya, dua-duanya seimbang. Urusan akhirat harus pafiru bahasanya, berlari. Fas'au, bersegera. Karena begitu bahasa dalam Al-Quran. Surah Al-Jum'ah tadi 9. Fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan aktivitas jual beli, tinggalkan perdagangan, tinggalkan kesibukanmu untuk bersegera ya merespon, memenuhi perintah Allah. Itu sholat, ibadah kepada Allah. Tapi yang menarik adalah sekalian, ayat 10-nya kan? Fa idza qudiyatis shalah, setelah selesai sholat ditunaikan, fangtashiru fil ardi. Silakan wahai hambaku, kalian bertebaran kembali di muka bumi. Ya, yang petani ke sawah deui gitu ya. Yang pedagang dagang deui, yang jadi birokrat ke kantor deui, yang jadi dosen ngajar deui gitu. Pokoknya gitu. Jangan setelah sholat tidur gitu. Nah, itu kan begitu kan ada ya. Tapi kecuali kalau memang waktu istirahatnya masih cukup ya. Tahu apalagi puasa ya. Ada kalau biasanya saya sering khutbah di kantor-kantor itu Pak. Pokoknya sholat Jumat jam 12 mulainya gitu. Akhir gitu ya. Hari jam 12 kurang 10, pokoknya jam 12 kita tunggu aja ya. Karena istirahatnya jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Tapi ini begitu perintahnya. Kalau kita ini sudah sholat, sudah beribadah, fangtasyir. Tanginas teh semangat lagi.
Untuk apa? Mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Yang menarik juga, di tengah-tengah kita bekerja, berbisnis, berdagang, bertani, dan apapun profesi kita, fazkurullaha katsira. Jangan lupa selalu terpaut hati dengan Allah, agar kerja kita menjadi berkah, terjaga, terpelihara, dan terlindungi oleh Allah. Maka ujungnya apa? La'alakum tuflihun. Agar dengan ibadah dan kerja itu engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak sekalian, kalau saya gambarkan mungkin beginilah, sebelum nanti jauh ya, supaya nanti tergambar ya. Ini kan tadi al-falah ya, apa? Al-falah. Jadi tujuan itu al-falah apa? Yang kedua pilar namanya at-tawazun, keseimbangan. Ya, yang sekarang keseimbangan nih. Ini adalah keadilan, saya tulis aja artinya. Ini untung, keberuntungan. Kan lamun dagang kudu untung meureun. Manya dagang hayang rugi, aya nu kitu. Eueuh nu kitu dagang supaya rugi, eueuh supaya untung. Tapi untung kita bukan dunia saja gitu, tapi untung dunia. Ini yang kita baca doanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, kalau mau untung maka harus ditegakkan pilar keadilan. Kemarin itu tidak boleh riba. Nah, ini belum dibahas nih Pak Ekon ya, nanti ada khususnya pembahasan khususnya. Maaf nih hari ini belum ngebahas riba nih ya. Dan Pak Ekon nanya ini ya. Ada juga goror kemarin kan apa? Goror. Ada sekarang zulum, kezoliman. Ada haram, setiap yang haram tidak boleh dalam bisnis kita lakukan kan. Ini contoh-contohnya, ini keadilan. Kenapa ini larangan ya? Larangan riba, larangan goror, larangan zulim, larangan haram, larangan gish. Di sini curang, Pak. Dalam timbangan nggak boleh kita curang. Ini untuk tegaknya keadilan. Itu esensi sebenarnya. Kenapa kita tidak boleh riba? Karena riba akan meruntuhkan keadilan. Kalau keadilan runtuh, manepi ka dia gitu kira-kira. Manepi falah gitu. Makanya harus tegakkan. Yang kedua, tawazun. Ini yang sekarang nih Pak ya. Dalam konteks ekonomi, tawazun itu misalkan ya, keseimbangan ya. Ini keseimbangan antara aspek. Kan sini ada sektor real, ada sektor finansial gitu ya kira-kira. Ada sini risiko dan ada return ya, keuntungan. Harus seimbang kan? Ada unsur materi, ada unsur spiritual. Jadi dalam muamalah itu Pak, Bu, bukan hanya materi aja. Di situ ada nilai spiritual. Nanti kita bicara nanti konsep bisnis, konsep pedagang ya. Konsep juga kerja itu selalu dikaitkan, dimensi material dan spiritual itu secara seimbang, tidak boleh diabaikan. Ada di sini juga aspek bisnis komersial ya, ada aspek sosial. Dalam Islam itu muamalah tidak hanya kepada profit oriented, tapi juga ada social oriented. Tidak ada hanya untuk komersial saja, tapi juga ada aspek sosial. Terus dua-duanya harus seimbang. Tidak boleh tidak gitu. Seperti dua mata mata uang apa itu? Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada di sini aspek kemanfaatan. Misalkan kemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan.
Jadi bukan hanya ajas manfaat saja. Ada orang yang mengeksploitasi alam ini dengan alasan ajas manfaat, tapi mengabaikan ajas beauty, keindahan, permanen, keseimbangan, juga mengabaikan juga kelestarian lingkungan. AMDAL barangkali ya, apa? AMDAL. Jadi boleh kita maksimalkan, optimalkan ini daya guna daripada alam ini, tapi tetap harus melihat kepada ajas pelestarian lingkungan, keseimbangan ya, lingkungan, keindahan lingkungan, keselamatan lingkungan dan sebagainya. Ini namanya tawazun. Nah, nanti yang ketiga, ini belum kita sampai sini sekarang kan? Tadi baru kita bicara surah Al-Qasas berapa Pak? Ayat 77. Nanti tadi surah ini ujungnya ya. Ini kemarin surah apa Pak di antaranya? 16 ayat 90 ya. Ingat ya? Innallaha ya'muru bil adli kan? Nah, baru yang ketiga. Nah, ini hari ini juga sebenarnya nih, kalau cukup waktunya. Ini kemaslahatan namanya. Apa? Maslahah namanya. Jadi muamalah itu harus juga bertolak pada prinsip kemaslahatan. Itu Islam indah sekali, Pak. Ya, kemaslahatan itu bisa disebut dengan kemaslahatan agama, ya Pak ya, kemaslahatan jiwa, nah, gitu kan, kemaslahatan akal, ya, intelektual, kemaslahatan apa itu harta ya belum ya, harta, dan kemaslahatan regenerasi, atau disebut dengan apa tadi? Disebut dengan kemaslahatan ya generasi lah gitu ya. Nah itu Pak, tiga ini. Ini semua akan tegak dengan baik kalau ditopang dengan fondasi. Ada 4 fondasi dalam muamalah. Ini belum juga kan? Fondasi gitu kira-kira ya. Yang pertama namanya akidah. Kita tekan di sini aja lah. Jadi seluruh aktivitas muamalah itu harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ilahiyah, robbaniyah. Karena semua kerja kita, aktivitas kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau boleh timbun minyak goreng, tapi kagak ganti menteri gara-gara minyak goreng gitu. Tapi daguan di akhirat kan gitu. Dunia boleh lepas, tapi akhirat akan ada pertanggungjawaban. Ini akidah. Maka orang yang beriman tidak mungkin dia melakukan penimbunan, tidak mungkin. Karena dasar dalam bermuamalah akidah. Dia akan tahu bahwa semua aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan. Maka seluruhnya harus atas dasar nilai-nilai ketuhanan tadi. Karena Allah mengetahui kan, mengetahui akan menghisab dan sebagainya. Nah, baru nanti akidah ini ada di sini, ada syariah apa? Syariah, ada sini akhlak, betul Pak ya? Dari sini juga ukhuwah lah gitu ya, apa? Gitu Pak. Gitu kira-kira ya. Nah, ini akidah di sini, nah, gitu ya Pak ya. Jadi ini pondasinya nih. Pondasi muamalah. Apa tadi? Pondasi muamalah itu 1 akidah, 2 syariah. Artinya seluruh aktivitas muamalah secara praktis harus merujuk kepada syariah Islam. Kan begitu ya? Ya tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh itu keluar dari itu. Ya. Makanya apa yang Allah bolehkan, yang Rasul bolehkan, kita laksanakan. Yang Rasul larang, Allah larang, kita tinggalkan. Allah melarang riba, tinggalkanlah. Allah melarang goror, tinggalkanlah. Allah melarang spekulasi, apa tuh spekulasi itu? Apa namanya itu? Judi ya? Judi. Tinggalkan. Tapi Allah bolehkan jual beli, ya laksanakanlah kan gitu.
Makanya Bapak sekalian, ya, di dalam kaidah kemarin awalnya kan boleh muamalah ya, kecuali ada yang mengharamkan. Ini syariah, Pak. Nah, syariah ini nanti harus juga ada akhlak. Dalam muamalah ada nilai etik moralnya. Etik mau, jadi ada kejujuran, ada amanah, ya, ada juga keterbukaan, transparansi. Nggak boleh tuh. Ya, dalam muamalah itu misalkan pedagang beras, ya, pedagang dukuh dioplos, guluh anu geus baruruk. Atau pedagang minyak apa BBM, minyak, ya, bensin dioplos ku cai, bayangin itu. Tapi kamu mogok motor batur itu. Ada yang begitu ya, aduh, ada babaturan. Naon mogok ya cai nak di jero bensin. Apa ada gitu Pak ya? Masa bensin dioplos dengan air Pak? Itu nggak boleh. Itu nggak punya perikahalakan. Jadi kalau kita bermuamalah itu harus berakhlak. Apa? Ada nilai etis, ada landasan ideologisnya, akidahnya, ada landasan praktisnya, itu syariah, muamalah, ada landasan etis dan moralnya. Itulah namanya Maka dalam kita berbisnis, berdagang, apapun kegiatannya, muamalah harus berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, apa ya, transparansi, itu keterbukaan. Kalau kita menjual, disebutkan pada aibnya. Nah, ini aku jual padamu, tapi ini ada bocornya ya, gitu. Ya, jangan ditutupi itu. Ya. Harus begitu. Itu namanya akhlak, Pak. Transparansi, ya. Begitu. Kadang jangan bersumpah, banyak bersumpah. Ini beririsan ya. Ya demi Allah, ya ini kualitas bagus. Ini padahal nggak bagus. Demi Allah deh, nggak boleh tuh ya. Ya. Atau apa duren rancamaya, pada duren bukan di rancamaya ya, duren jonggol gitu nggak boleh. Kenapa nggak terus terang aja duren jonggol kan? Ya, duren rancamaya kan, memperkenalkan daerah jonggol kan. Dukuh Palembang, pada dukunya dukuh Parung gitu kan, itu nggak boleh juga. Gitu. Nah, ini saya kira akhlak ya, luar biasa Islam itu Pak sekalian ya. Jadi ada tadi fondasinya akidah. Ada juga syariah, akhlak, ada ukhuwah. Jadi dalam kita bermuamalah itu harus ya menekankan aspek kesetaraan, saling membutuhkan, ya, ada persaudaraan. Makanya jadi dalam Islam misalkan tidak boleh kita ini ya memberatkan orang. Ya, kalau misalkan ada orang yang jualan baju di pasaran, baju itu harganya misalkan 200.000. Ini harga pasar ya. Ya. Kalau dia misalkan ngambil untung 250 itu masih wajar ya Pak ya. Meringankan lah konsumen. Tapi yang 200.000 dia tawarkan 500.000, ini memberatkan konsumen. Ya. Jadi di dalam konteks ukhuwah ini harus dimudahkan orang itu. Ya. Sama juga dengan konsumen, dia memberatkan produsen juga Pak. Ya. Harga 200.000 ditawar 50.000, jauh tuh ya. Itu kan ada samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Itu jadi harus melapangkan. Karena ada fondasi ukhuwah di situ. Persaudaraan, ya, saling membutuhkan, ya, saling menolong, saling menguatkan, ya, saling ya semuanya gitulah. Ya, jangan dianggap orang itu ya bukan saudara kita gitu kan, sehingga ya dipupuk, tuh nggak dipupuk Pak ya. Ini harga combro 20.000 ya, gitu. Dipupuk kan orang jadi tidak ini, jadi marah ya, marah itu ya, jadi marah itu orang, bukan jadi bersaudara dia. Apa ngomongnya nanti? Cadu aing bae di ukhuwah kan, jadi ada kata cadu ya. Cadu aing mulai dari didinya tidak lagi. Itu samhan Pak sekalian. Jadi kalau tadi saya contohkan begini supaya mudah aja. Kalau harga duku itu 1 kilo berapa Pak duku itu Pak ya? 25 lah ya. Kalau misalkan ya tukang dukunya menawarkan 30-35, itu masih samhan namanya. Ya. Menjaga persaudaraan.
Nah, itu masih wajar ya. Tapi kalau kudu prima harganya ditawarkan 100.000, ini memberatkan. Ya. Bisa-bisa engke anu aik meuli encan ngomong ngaleor deui. Mahal amat dukuh naon teh 100.000 nya. Tapi tidak boleh juga konsumen pembeli menawar yang tidak membuat nyaman juga. Dukuh 5.000 ditawar 2.000. Cek tukang dukuh melak we sorangan gitu ya gitu kan. Nggak enak kan? Ini apa Pak? Ukhuwah. Nah, jadi 4 ini menjadi penting dalam muamalah. Jadi ada pondasi akidah, ada syariah, ada akhlak, ada ukhuwah. Nanti di atasnya apa tadi? Ada pilarnya al-adalah, keadilan. Ada pilar apa? Tawazun, ada kemaslahatan. Maka akan sampai pada keberuntungan. Untung ya, dunia sampai. Baik Pak sekalian, jadi kita kembali ke tawazun tadi ya. Ini supaya saya gambarkan, supaya kebayang aja lah gitu ya. Supaya kebayang itu kan, secara singkatnya begitu. Bapak rahimakumullah, jadi pilar selanjutnya setelah al-adalah adalah keseimbangan. Keseimbangan itu saya kira bisa di dalam semua aspek hidup kita ya. Termasuk aspek muamalah. Dalam muamalah itu tadi saya sampaikan bahwa misalkan ya dunia dan akhirat. Jangan sampai kita ini dalam muamalah, dalam bekerja, dalam bisnis, dalam apapun namanya hanya melulu urusan dunia. Bahwa semua aktivitas kita akan ke bawah sampai akhir. Saya kemarin menyampaikan, mungkin pernah menyampaikan surat Qaf ya, ayat 18 ya. Jangankan aktivitas yang besar, ngomong saja akan dihisab nanti di akhirat. Ini kerjaan Ustadz. Ya, saya kadang-kadang takut juga kalau baca itu ya. Baca surah apa tadi? Qaf ayat berapa? 18 Bapak Ibu ya. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut itu akan dihisab Pak di akhirat itu. Ya, dihisab. Ya, berapa kata nih siapa yang ngomong? Hari ini udah setengah jam ngomong lebih ya. Berapa kata yang keluar tuh Pak? Duh, ini akan dihisab ini. Ya, di akhirat ya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Raqib dan raqibun atidun. Jadi apa yang keluar di mulut kita akan dihisab. Sama juga dengan kita ini ya dalam berbisnis, dalam berdagang, di dalam juga bermuamalah, bekerja apapun namanya bermuamalah, semuanya harus ada aspek keseimbangan. Dunia dan akhirat. Itu kita beda dengan misalkan orang yang nggak beriman ya, hanya dunia saja kan, akhirat nggak dipikirkan. Kemudian juga keseimbangan di dalam aspek material dan spiritual. Jadi Islam itu tidak hanya bicara muamalah pada aspek-aspek yang material saja Pak, yang physically, tapi ada aspek spiritual. Nanti kita bicara minggu depan misalkan dalam konteks kerja ya, ini kita mulai kerja ya. Kerja kan bukan hanya urusan dunia saja Pak, tapi akhirat. Kerja bukan hanya urusan nunggu seleri bulanan saja, tapi dia ada dimensi spiritualnya Pak, dimensi spiritual. Bagaimana nanti dari kemaslahatan, nanti bagaimana semua proses muamalah itu bisa menguatkan hati, menguatkan jiwa, menguatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Karena itu tadi dalam muamalah Islam bukan hanya ditekankan pada aspek fisik material saja, tapi ada aspek spiritual secara bersama. Makanya tidak boleh kita ini di dalam bermuamalah sampai lupa sholat itu. Karena sibuk bekerja, sibuk berbisnis, sibuk juga melakukan jasa, transaksi, tapi kapau sholat kan tidak boleh. Itu mengabaikan aspek keseimbangan. Ya. Tadi suratnya jelas kan? Ayat berapa tadi? 9 Al-Jumu'ah itu. Ketika engkau berdagang, engkau beraktivitas, engkau bermuamalah, azan berkumandang, bersegera. Nah itu kan jelas ya. Jangan sampai karena aduh ini berapa nih ruginya. Dihitung tuh rugi itu. Jam 11.55 ini sholat Jumatnya. Khotib 20 menit. Encan imamnya 10 menit. 40 menit. Aduh, udah berapa tuh? Nah itu. Jadi kalkulasi ya materi. Itu tidak boleh. Makanya Allah mengatakan dalam apa yang tadi ujungnya. Zalikum khairul lakum in kuntum
a'lam. Engkau beribadah kepada Allah di tengah-tengah kesibukan bisnismu, sesaat itu lebih baik jika engkau mengetahui. Jadi sekalian jangan sampai hidup ini selalu dibingkai oleh aspek material tanpa mengabaikan aspek spiritual. Maka tidak boleh ada istilah begini dalam bisnis. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam bisnis. Jangan. Politik juga. Semua ini bisnis ya. Ini mau amalah kan. Ya kan ada yang gitu ya. Nggak boleh tuh kata-kata gitu. Itu terkait. Semua aktivitas kita ini terkait dengan dimensi spiritualitas. Ya, tadi kan ada robaniyah kan, ada akidah. Apalagi ada juga begini, bisnis ya bisnis, dulur ya dulur gitu. Nggak boleh juga kali ya, karena ada ukhuwah tadi kan, ada ukhuwah ya. Disitulah letaknya barangkali kita ini memperkuat ukhuwah kan, dengan bisnis kita. Makanya kita tidak boleh rugi ya dalam bisnis ya, keuntungan, kecuali kalau rugi ya nggak apa juga kan. Itu memang kalau sudah berikhtiar rugi juga, itu namanya keseimbangan, risk dan return tadi kan, ada keuntungan ada kerugian. Tetapi jangan sampai nanti kita mengabaikan tadi aspek spiritual dan aspek ukhuwah, sehingga keluar kata-kata dulur ya dulur, bisnis ya bisnis. Itu kadang-kadang didikotomikan, nggak boleh ya. Bisnis jeung dulur ya sama-sama menghargai kan. Jadi dulurnya juga mensupport ya bisnis saudaranya dengan keuntungan, dan juga mensupport ya dengan harga yang wajar kan, itu ya saling menguatkan. Ini yang kadang-kadang ya didikotomikan, atau tadi ya dikotomikan antara dunia dengan akhirat ya. Aktivitas dunia dengan nanti dengan Allah. Jangan bawa-bawa tadi kan ya Allah ya di dalam muamalah, dalam politik dan sebagainya. Saya kira itu keseimbangan dari aspek ya material dan spiritual. Itu artinya. Jadi antara kerja dengan ibadah, antara apalagi bisnis dengan ibadah tidak boleh dipisahkan. Harus diintegrasikan, Pak, ya. Jadi zikir, ibadah, juga kerja harus sama-sama. Tidak boleh dipisah-pisah. Kemudian tadi ada keuntungan dengan sosial ya. Nah, jadi Islam itu di dalam kita bermuamalah nggak boleh juga didikotomikan antara aspek komersial dengan sosial. Selalu itu beririsan, berkaitan. Ya. Makanya di dalam akad-akad muamalah itu ada misalkan bagi hasil. Yang satu punya dana, yang satu punya tenaga. Ya. Kemudian disinergikan tuh. Sohibul mal, yang satu adalah mudorib. Ya. Cuma yang punya modal, yang satu punya skill, ya, disatukan. Ada keuntungan, boleh. Itu namanya mudorobah kan bagi hasil. Atau persero.
bersifat komersial, yang bersifat sosial kan. Qardul hasan namanya apa? Qardul hasan. Jadi meminjamkan. Makanya kalau kita minjemin orang, jangan pernah berpikir untuk keuntungan. Kalau mau keuntungan, pakai akad yang lain. Bisa mudharabah, bisa musyarakah ya, murabahah dan lain sebagainya. Ya, jual beli kan. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana Ustaz, kita pinjemin uang dikembalikan lebih? Ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Ya disyaratkan di pertama. Ya nggak boleh. Minjam 1.000, pulangkan 2.000-nya, nah itu 1.000-nya tuh riba itu. Tapi kalau pinjam 1.000, udah 1.000 aja, ya udah 1.000. Tiba-tiba dia ngasih senis 1.000 dikembalikan, ini saya ada hadiahnya. Boleh nggak Pak itu? Boleh. Itu halal Pak. Karena tidak disyaratkan di awal kan, hanya pemberian aja kan. Kita terima kasih lah. Yang nggak boleh di awal disyaratkan. Ya, pinjam sekian, kemudian harus bayar sekian. Itu riba, tiada. Tapi kalau itu hadiah, tapi jangan berharap ya. Mudah-mudahan itu sudah keluar. Rahimahullah, itu namanya keseimbangan daripada apa tadi? Aspek komersial dan sosial. Di dalam itu, dalam muamalah tidak mesti kita harus berpikiran komersial terus ya. Untung terus ya, tapi ada juga dimensi sosial. Pikirkanlah kehidupan yang memahirkan kebajikan-kebajikan. Berinfak, bersedekah, memberi pinjaman dan sebagainya tanpa kelebihan ya. Tanpa kelebihan. Kemudian yang terakhir ini saya contohkan manfaat dan kelestarian. Di dalam muamalah bukan hanya dilihat ajas manfaatnya Pak, tapi ajas keseimbangan tadi, ajas kelestarian, ajas juga kesejahteraan bersama, ajas ridho kan, dan ajas keindahan. Sampai-sampai kan ada kalau kita membangun misalkan ya, kalau kita mereklamasi laut, ini reklamasi ya. Itu bukan hanya kemanfaatan saja, tapi ini kira-kira maslahat enggak apa namanya untuk lingkungan. Kalau kita menebang hutan, manfaat itu kayunya kan, tapi lingkungan rusak enggak kan? Nah, itu juga dipikirkan gitu. Seimbang antara ajas manfaat dan kelestarian lingkungan. Itu menjadi penting. Karena memang dalam surah Ar-Rum ayat 40 ini paroni ini ya. Dari lingkungan hidup ya. Ya. Kan itu ada ya, Zoharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidina. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan manusia. Laut dirusak, gunung dirusak. Kalau kita sering disalahkan tuh. Ya cai kiriman di Bogor tuh. Anu saha di situ gitu kan. Nah, itu sekalian ya. Jadi jangan sampai tuh membangun merusak lingkungan kira-kira. Makanya ajas manfaat juga ajas kelestarian lingkungan. Itu menyatu, Pak. Enggak boleh itu dipisah. Nah, silakan bangun laut, dibangun hutan ya. Ambil manfaatnya. Gunung ambil manfaatnya. Tapi jangan sampai merusak lingkungan. Kelestarian lingkungan, keseimbangan, keindahan itu juga harus dijaga dan dipelihara. Itu Islam Pak. Dari konteks keseimbangan. Bapak rahimakumullah, itu barangkali secara umum tentang pilar keseimbangan ya dalam muamalah. Insyaallah nanti belum sampai yang ke itu pilar apa Pak? Kemaslahatan itu. Bagaimana pilar kesan ini dapat dijewantakan dalam muamalah. Sebenarnya kemaslahatan ini itu ada pada maqasid ya. Maqasid syariah ya, yang sering kita sampaikan. Ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafsi, menjaga jiwa, hifdzul akli, menjaga akal, hifdzul mali, menjaga harta, hifdzun nasli, menjaga generasi keturunan. Nah cuman maqasid ini kan, cuman kita sekarang ini kontekstualisasikan gitu. Maqasid dalam dimensi mu'amalah. Jadi sesungguhnya ini tidak bisa dipisahkan juga 5 ini. Dalam bermuamalah harus kita melihat kemaslahatan 5 ini. Jangan sampai
kita bermuamalah merusak agama. Jangan sampai bermuamalah merusak akidah. Makanya kenapa dilarang khamar? Ada bisnis yang menggiurkan. Bisnis narkoba. Menggiurkan ya keuntungannya ya. Makanya nggak jerak-jerak itu. Tapi itu merusak agama, merusak jiwa, merusak akal, merusak harta, merusak generasi. Maka seluruh bisnis yang merusak 5 kemaslahatan ini harus dihindari. Itu contohnya. Coba bayangkan, setiap tahun berapa ke Mekah itu yang haji, Pak? Jutaan. Ada ayat begini bunyinya. Orang musyrik itu najis. Betul. Menginjak apa? Tanah suci kan? Secara ekonomi, nah, itu merugikan. Betul nggak, Pak? Bayangkan kalau dibuka itu untuk semua manusia tanah haram itu, wah, berapa itu? Setiap tahun itu. Devisa negara, apa? Ya, orang Islam aja kalau yang datang jutaan, kok dibolehkan semuanya datang berbondong-bondong, ini akan mendatangkan, tapi itu akan merusak apa tadi? Agama. Maka ya, ini disebutkan nih dalam Yusuf Al-Qaradawi ya, bukunya ya, itu sampai ke situ tuh. Ya, jadi tidak boleh ada praktek muamalah yang merusak kemaslahatan 5 ini. Ya. Kenapa misalkan khamar itu diharamkan? Karena padahal dia barangkali tadi narkoba ya, narkotika, khamar itu kan itu keuntungannya luar biasa. Karena merusak ini semua. Agama rusak, merusak syariat. Jiwa juga rusak. Orang kalau khamar minum pil koplo ya, kan makanan anjing. Rusak agama. Akal komodo ya, akal nggak rusak ya, rusak akal. Harta udah habis hartanya. Ya. Kemudian juga generasi rusak juga, nggak produktif tuh. Orang kalau sudah minum khamar itu nggak produktif, akan putus generasi, lost generation, ya, hilang generasi. Maka diharamkan oleh agama, walaupun secara profit menggiurkan. Jadi Bapak rahimahullah, di dalam kita bermuamalah harus pada prinsip kemaslahatan, dan paling tidak ada 5 kemaslahatan dijaga dalam bermuamalah. Kemaslahatan iman dan takwa itu agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan intelektual dari akal, kemaslahatan harta dan generasi. Makanya seluruh yang Allah haramkan pasti tidak maslahat. Ya. Seluruh yang Allah halalkan pasti maslahat. Maka kita harus mengikuti seluruh yang Allah perintahkan agar ada kemaslahatan. Kenapa jual beli itu dihalalkan oleh Allah? Di situ ada kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, ya, kemaslahatan akal, harta, dan juga generasi. Nah, kalau ini sudah dipegang, dilaksanakan, insya Allah al-falah bakal terwujud. Dunia sampai akhir. Kenapa manusia tidak sampai pada al-falah, Pak? Karena ini praktek tidak adil, praktek tidak seimbang, praktek tidak maslahat, sehingga ada kehancuran. Hancur ekonomi, ya, hancur kehidupan, karena orang menghalalkan semua agama jadi rusak. Bayangkan kalau bisnis narkoba itu sekarang merajalela, apa ya? Ada lagi bisnis yang kedua, itu bukan bisnis kali ya? Apa? Bisnis non migas, Pak. Esek-esek. Itu kan bisnis. Waduh, ini merusak ya. Merusak 3 ini, 5 ini. Esek-esek non migas, Pak. Agama rusak, jiwa rusak, akal rusak, harta rusak. Rusak juga generasi. Padahal menggiurkan itu kan? Menggiurkan itu kan? Menggiurkan secara ekonomis, menggiurkan. Tapi dilarang oleh agama. Karena tidak maslahat dalam kehidupan. Sama dengan tadi kalau kita tadi mengelola alam ini, jangan sampai ada prinsip mumpungisme. Apa? Apa, Pak? Mumpungisme apa? Haji mumpung. Ini paham mumpungisme.
Aji mumpung, ayo terus dikeruk kabeh. Nah, ini akan merusak generasi. Nanti anak cucu kita gimana nanti gitu? Hutannya dirusak, lautnya dirusak, daratnya dirusak, gunungnya dirusak. Tinggal nanti anak cucu kita menuai akibatnya. Ini ini regenerasi. Atau ngutang terus ngutang. Ke anak cucunya dia bayar utang. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi dalam bermuamalah itu harus juga melihat kemaslahatan generasi. Ya. Makanya jangan sampai nanti anak kita itu ya tinggal merasakan ya kerusakannya, terbebani dia. Untuk itulah Bapak sekalian, dalam Islam dalam bermuamalah harus kita menjaga kemaslahatan generasi, berkesinambungan. Sehingga kalau bisa kita mewariskan sesuatu yang baik buat generasi kita kayak gitu ya. Dalam semua bidang lah ya. Dalam ekonomi, bisnis, sosial dan sebagainya. Karena kita tidak boleh juga mewariskan nanti generasi yang lemah kan? Yang lemah. Saya kira itu Bapak rahimahullah.